Sidang dengan nomor registrasi perkara 003-PID-B-2023-PN-MNH penuntut umum penasihat hukum Rohaniawan segera memasuki ruangan. Tata tertib sidang. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama persidangan harus duduk sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan menjaga ketertiban dalam ruang sidang. Pengunjung sidang dilarang untuk minum, makan, merokok, atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. Pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada persidangan. Dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, ataupun benda yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang membawa wajib untuk menitipkan kepada petugas. Siapapun yang tidak bersikap sesuai dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Sidang dengan nomor registrasi perkara 003-PID-B-2023-PN-MNH majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, para pengunjung dimohon untuk menonaktifkan alat komunikasi dan jangan mengganggu jalannya persidangan. Bagaimana? Jaksa penuntut umum sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang lanjutan perkara pidana PN Muhammad Nur Hadi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 003-PID-2023-PN-MNH dengan terdakwa 1. Muhammad Bisri dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, penuntut umum silakan hadirkan terdakwa 1 ke ruang persidangan. Petugas tolong hadirkan terdakwa 1 di ruang persidangan. Terdakwa hadir, Yang Mulia. Petugas silakan duduk kembali ke tempatnya. Saudara silakan duduk. Saudara sehat? Ya, Yang Mulia. Sehat jasmani dan rohani untuk mengikuti persidangan ini. Ya, siap Yang Mulia. Sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum? 3 orang saksi majelis hakim. Silakan hadirkan saksi 1 dan kepada terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukumnya. Baik, Yang Mulia, petugas mohon hadirkan para saksi atas nama Muhammad Nur Hadi. Saksi telah hadir, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Siap Yang Mulia.
Baiklah, bisa lihat kartu identitasnya saudara berupa KTP. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah dan berjanji? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silahkan berdiri. Saudara, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silahkan duduk. Kepada rohaniawan, silahkan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Nama, Muhammad Nur Hadi. Tempat tanggal lahir, 30 Agustus tahun 2000. Jenis kelamin, laki-laki. Umur 23 tahun. Agama, Islam. Alamat, Pondok Ranji. Pekerjaan, pegawai di perusahaan swasta. Kebangsaan, Indonesia. Apakah Anda mempunyai hubungan darah, hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya, Majelis Hakim, terkait pencurian sepeda motor milik saya. Silakan, JPU. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya mohon izin untuk menghadirkan barang bukti berupa plat kendaraan dan kunci letter T. Silakan kepada saksi, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan terdakwa maju ke depan untuk memeriksa. Apakah benar plat nomor tersebut milik saudara? Ya, motor tersebut adalah motor saya sendiri. Kapan dan di mana saudara mengetahui sepeda motor Vario No Pol Z garis miring 6965 garis miring PS saudara telah hilang? Setelah saya selesai dari warnet, saya hendak pulang. Lihat sepeda motor Honda Vario milik saya yang diparkir di depan warnet, ada yang membawanya. Saya keluar kejar, tapi mereka tidak terkejar. Menurut pengetahuan saudara, ada berapa orang yang membawa motor saudara? Saya hanya melihat 2 orang. Apakah saudara saksi melihat mengetahui ciri-ciri dari yang membawa motor saudara? Saya melihat yang membawa motor menggunakan helm full face dan di lengan sebelah kanannya terdapat tato. Sedangkan 1 orang lagi memakai jaket tetapi terlihat samar wajahnya. Saat saudara mengetahui hilangnya sepeda motor, apakah ada barang lain yang hilang atau rusak? Ada, Majelis Hakim. Kamera CCTV yang ada di parkiran warnet rusak. Cukup Yang Mulia. Apakah saat saudara meninggalkan motor sudah yakin motor tersebut telah kunci stang atau stang lainnya? Ya, ketika saya sedang memarkirkan sepeda motor tersebut, sudah saya kunci stang terlebih dahulu.
mengaji terhadap pertanyaan JPU. Apakah saudara yakin bahwa yang mencuri motor adalah terdakwa, mengingat yang saudara katakan menggunakan helm full face, sedangkan satu orang lagi memakai jaket tetapi terlihat samar wajahnya? Saya tidak melihat pasti wajah terdakwa, tetapi saya mengetahui betul terdapat tato di lengan kanannya. Tetapi orang yang mempunyai tato di lengan kanan banyak. Kenapa saudara bisa yakin yang mencuri motor tersebut adalah mereka? Saya meyakini bahwa ukuran tato tersebut hampir satu jengkal tangan dan warnanya hitam. Cukup yang mulia. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. JPU, silakan hadirkan saksi kedua. Baik yang mulia, petugas mohon hadirkan saksi 2 atas nama Ibnu Ubaidillah. Saksi telah hadir yang mulia. Baiklah. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Ya yang mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitasnya berupa KTP. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji. Terlebih dahulu untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah majelis hakim. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silahkan berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya tiada lain tiada lain dari yang sebenarnya. dari sebenarnya. Silahkan duduk. Kepada rohaniawan, disilahkan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti majelis hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Ibnu Ubaidillah, tempat tanggal lahir, Karawang, 14 April 2001. jenis kelamin, Laki-laki, umur, 22. agama, Islam. alamat, Kabupaten Karawang, RT 19 RW 04, Desa Ajarsari, Kecamatan Sariwangi. pekerjaan, Sebagai YouTuber. kebangsaan, Indonesia. saudara saksi. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak majelis hakim. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa? Tidak majelis hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti yang mulia. Baik, silakan jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Terima kasih yang mulia. Apakah saudara saksi sempat melihat wajah dari pelaku?
Saya tidak tahu, namun pada saat pelanggan warnet saya mengadu bahwa motornya ada yang mengambil, saya langsung inisiatif melihat dalam CCTV yang ada di parkiran warnet saya. Pada saat saudara melihat dalam CCTV tersebut, apakah terlihat jelas wajah dari pelaku? Ya, saya melihat dengan jelas wajah pelaku selama beberapa detik, tetapi tidak lama kemudian CCTV saya tiba-tiba ngeblank. Bagaimana cara terdakwa merusak CCTV milik saudara? Dalam CCTV saya melihat pelaku sempat mencari sesuatu lalu melemparnya ke arah CCTV saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon izin untuk menghadirkan barang bukti berupa rekaman kamera CCTV. Silakan kepada saksi, JPU, PH, dan terdakwa maju ke depan untuk memeriksa barang bukti berupa rekaman CCTV. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, ketika terjadi tindak pidana, di manakah saudara berada? Saya sedang menjaga di warnet. Apakah sebelumnya pernah terjadi kasus pencurian seperti ini? Belum pernah terjadi kasus seperti ini. Ketika terjadi pencurian, warnet saudara dalam keadaan ramai atau tidak? Seperti biasalah, Bu. Warnet saya selalu ramai pengunjung. Saudara sudah tahu warnet saudara selalu dalam keadaan ramai. Kenapa saudara tidak menghadirkan tukang parkir untuk lebih menjaga keamanan? Kan saya sudah memasang CCTV di parkiran warnetnya. Jadi saya rasa tidak perlu apabila menghadirkan tukang parkir. Apakah ada barang lain yang rusak atau hilang? Tidak, Bu. Baik, Majelis Hakim, pertanyaan dari saya cukup. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. JPU, silakan hadirkan saksi ketiga. Baik, Yang Mulia. Tugas mohon hadirkan saksi ketiga atas nama Muhammad Apik. Saksi telah hadir, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini? Iya, Yang Mulia. Baiklah, bisa lihat kartu identitasnya berupa KTP. Sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersedia bersumpah, Majelis Hakim. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Silahkan berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Silahkan duduk. Kepada rohaniawan, silahkan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti, Majelis Hakim. Baiklah. Pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Muhammad Apik. tempat tanggal lahir, Sumedang, 2 Februari 1984. jenis kelamin, Laki-laki, umur, 35 tahun. agama, Islam. alamat, Asrama Kelas Garut.
pekerjaan, penyelidik Polri kebangsaan, Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, majelis hakim, saya mengenal terdakwa. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti majelis hakim sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan penyelidikan yang sangat terhadap terdakwa. Baik, silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, apakah benar saudara yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa? Benar, saya melakukan pemeriksaan. Apakah dalam proses pemeriksaan Anda melakukan penekanan dan paksaan? Tidak Pak, kami tidak ada melakukan penekanan dan pemaksaan dalam pemeriksaan. Kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP yang berlaku. Setelah saudara melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku pencurian yang bernama Muhammad Bisri, apakah saudara tahu peranan masing-masing terduga? Pertama, pelaku tersebut jelaskan. Hasil dari pemeriksaan terhadap kedua pelaku tersebut ialah saudara Muhammad Bisri kebetulan eksekutor ketika melakukan pencurian yang mempunyai kunci palsu letter T. Majelis hukum, pertanyaan dari kami sudah cukup. Selanjutnya, penasehat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, ada majelis hakim yang terhormat. Silakan. Baik, saudara saksi, kapan Anda melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa? Iya Bu, saya yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2018. Apakah saat melakukan pemeriksaan terdakwa sudah memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak melakukan intervensi? Iya Bu, saudara terdakwa sudah memberikan keterangan dengan benar dan tanpa intervensi. Apakah saat melakukan penyidikan terdakwa telah mengakui perbuatannya? Iya, dalam BAP sudah tercantum bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya. Baik, majelis hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Dengan demikian, sidang hari ini kami tunda selama 1 minggu. Panitera 7 hari dari sekarang, tanggal berapa? Jumat 19 Juli 2023 yang mulia. Baik, dengan ini sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan Jumat 19 Juli 2023 dengan agenda sidang pemeriksaan terdakwa. Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin diharap berdiri.